Ribuan fans memadati Burhan Felek Sport Hall dengan sorak-sorai dan nyanyian khas klub yang menggema sejak pagi. Antusiasme pecinta voli di Istanbul memuncak menjelang laga eksibisi antara Fenerbahçe Medicana dan rival berat mereka, Vakif Bank. Pertemuan kedua tim papan atas ini tak hanya memanaskan tensi olahraga, tapi juga menyedot perhatian media dari berbagai negara. Meski hanya bertajuk uji coba, atmosfer pertandingan terasa seperti final liga. Spanduk dukungan untuk Megawati Hangestri dan Melissa Vargas terbentang di Tribun Timur, menambah warna tersendiri bagi laga kali ini. Di sisi lain, pendukung setia Vakif Bank menyerukan nama-nama bintang mereka seperti Zehra Gunes dan Boskovic dengan penuh semangat. Dari ruang ganti, para pemain berjalan menuju lapangan dengan wajah penuh konsentrasi. Tidak ada senyum lebar, hanya tatapan tajam dan fokus tinggi. Semua sadar, laga ini lebih dari sekadar eksibisi. Ini adalah pernyataan dominasi di dunia voli wanita Eropa. Pelatih Fenerbahçe, Marcelo Abondanza, langsung menurunkan tim inti tanpa kompromi. Megawati Hangestri dipercaya sebagai oposite utama, ditemani Vargas sebagai outside hitter, Kapten Eda Erdem di tengah, dan Gizem Orge di posisi libero. Sementara Guidetti di kubu Vakif Bank tidak mau kalah, memasang Boskovic dan Zehra Gunes di lini depan. Laga ini seolah menjadi ajang adu strategi dan kekuatan dua pelatih top dunia. Marcelo mengandalkan kombinasi agresif dan tempo cepat, sementara Guidetti lebih memilih serangan terstruktur dan bola-bola cepat ke tengah. Kedua pelatih tampak berdiri sejak awal laga, memberi instruksi tanpa henti. Tak hanya para pelatih, para pemain juga bermain seperti di partai puncak. Setiap bola disambut dengan totalitas, dive keras dilakukan tanpa ragu. Semua pemain seolah tahu bahwa mereka sedang menjadi tontonan dunia. Vakif Bank memulai set pertama dengan agresif. Serangan dari Boskovic dan Zehra langsung diarahkan ke sisi kanan pertahanan Fenerbahçe. Namun, Eda Erdem dan Vargas menunjukkan kerjasama yang solid dalam memblok setiap smash keras lawan. Megawati yang awalnya terlihat tenang, mulai menunjukkan agresivitas di pertengahan set. Ia mencatat 2 blok penting dan 1 spike keras yang mengubah momentum pertandingan. Penonton bersorak, dan suaranya menggema di seluruh stadion. Di sisi seberang, Guidetti terlihat mulai gusar. Ia mengganti setter untuk menambah variasi serangan, namun Megawati dan kawan-kawan tetap tangguh. Skor set pertama ditutup Fenerbahçe dengan kemenangan 25-21 yang dramatis. Masuk set kedua, giliran Megawati mengambil alih permainan. Dengan jumping serve khasnya, ia membuat libero Vakif Bank kesulitan mengantisipasi arah bola. 3 AC berturut-turut membuat Fenerbahçe unggul cepat 6-1. Tak hanya dari servis, Megawati juga aktif dalam rotasi depan. Beberapa kali ia mengatasi blok ganda dari Boskovic dan Zehra dengan pukulan menyilang yang tajam. Komentator Turki bahkan menyebutnya sebagai tangan petir dari Asia Tenggara. Zehra Gunes, yang biasanya kokoh di depan net, tampak frustrasi. Smash Megawati yang keras dan tajam berhasil memecah konsentrasi pertahanan Vakif Bank. Fenerbahçe menutup set kedua dengan skor mencolok 25-17. Set ketiga berlangsung lebih ketat. Vakif Bank bangkit dan mencoba mengambil alih kendali permainan. Skor terus berkejaran, 15-15, 20-20, hingga masuk ke poin-poin krusial. Di saat semua orang menahan napas, Megawati kembali menunjukkan kualitasnya. Servis kerasnya menukik tajam ke zona tengah, membuat libero Vakif Bank terpeleset saat mencoba menerima. Poin penting berhasil diraih Fenerbahçe. Tak lama, 1 spike menyilang dari Vargas mengakhiri pertandingan dengan skor 26-24. Fenerbahçe kembali menumbangkan Vakif Bank dalam laga eksibisi kedua. Sorak-sorai penonton tak berhenti menggema, dan Megawati menjadi sorotan utama. Meski pertandingan bersifat uji coba, Fenerbahçe bermain dengan semangat seperti final liga. Marcelo sempat merotasi beberapa pemain muda di set keempat, namun dominasi permainan tetap dipegang penuh. Bahkan, pemain pelapis seperti Ilkin Aydin pun mampu mencetak poin penting. Vakif Bank yang sempat mencoba perlawanan, justru terlihat semakin kacau. Koordinasi antar pemain menurun, dan kesalahan sendiri mulai bermunculan. Para pemain mereka terlihat kelelahan, bahkan Guidetti beberapa kali terlihat menggeleng frustasi. Sementara itu, bangku cadangan Fenerbahçe penuh dengan semangat. Setiap poin dirayakan bersama, menunjukkan kekompakan tim. Pertandingan ini jadi bukti bahwa Fenerbahçe tidak hanya punya bintang, tapi juga kedalaman skuad luar biasa. Usai laga, Megawati dinobatkan sebagai Most Valuable Player. Dengan total 18 poin, termasuk 5 AC dan 3 blok,
Ia dianggap sebagai motor kemenangan tim. Wajahnya terpampang di layar besar arena, disambut tepuk tangan panjang dari ribuan penonton. Melissa Vargas juga tampil mengesankan dengan 20 poin, menjadikannya top skor pertandingan. Namun sorotan tetap tertuju pada Megawati, yang dianggap sebagai pemain paling berpengaruh dalam mengubah arah permainan. Komentator TV Turki menyebut penampilan Megawati sebagai definisi modern dari opposite hitter. Dengan gaya bermain yang eksplosif, efisien, dan karismatik, Megawati membuktikan bahwa bintang Asia Tenggara kini benar-benar bersinar di panggung Eropa. Sorakan, Megatron, menggema dari setiap sudut tribun Burhan Felix Sport Hall. Nama itu kini bukan hanya dikenal di Indonesia atau Korea, tapi telah merasuk ke hati fans Fenerbahce di Turki. Setiap kali Megawati berdiri untuk melakukan servis atau spike, para pendukung berdiri serempak sambil menyebut namanya. Sambil tersenyum dan melambaikan tangan, Megawati mendekati tribun usai pertandingan. Ia menyalami beberapa fans dan menerima syal kuning biru dari seorang anak kecil yang menangis haru. Momen sederhana itu viral di media sosial dan diberi tajuk, Megatron, Sang Bintang Baru Istanbul. Di ruang ganti, Marcelo Abondanza menyampaikan apresiasi khusus untuk Megawati. Kau bukan hanya mencetak poin, tapi menyatukan hati para fans, katanya dengan penuh kebanggaan. Megawati hanya tersenyum malu, tak menyangka respons publik Istanbul begitu hangat. Tak butuh waktu lama, Fenerbahce harus bersiap untuk laga eksibisi berikutnya melawan Galatasaray, musuh bebuyutan yang sama kuat dan ambisius. Duel klasik dua raksasa Istanbul ini selalu dipenuhi emosi, gengsi, dan semangat pantang menyerah dari kedua belah pihak. Marcelo kembali menurunkan skuad terbaiknya. Megawati tetap dipercaya sebagai oposite utama, sementara Vargas, Eda Erdem, dan Gizem Orge juga kembali starter. Di sisi lain, Galatasaray tampil dengan bintang muda mereka, Eline Timmerman, serta beberapa pemain asing berpengalaman. Laga ini disiarkan langsung ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pecinta voli di tanah air menunggu bagaimana Megawati akan menghadapi tekanan dalam derby Istanbul, pertandingan yang bukan hanya soal teknik, tapi juga mental. Galatasaray tampil mengejutkan di set pembuka. Mereka bermain disiplin, dengan passing yang rapi dan pertahanan yang kokoh. Fenerbahce yang sempat unggul 6-2 harus melihat keunggulan mereka sirna karena kesalahan sendiri. Smash Megawati dua kali diblok oleh middle blocker Galatasaray, membuat momentum Fenerbahce terganggu. Komunikasi antar pemain pun terlihat kurang mulus, dan Marcelo tampak frustrasi di pinggir lapangan. Set pertama akhirnya ditutup Galatasaray dengan kemenangan 25-20. Fans Fenerbahce tampak gelisah, sementara pendukung Galatasaray bersorak riang. Atmosfer derby benar-benar terasa panas dan penuh tekanan. Memasuki set kedua, Megawati bangkit dengan semangat baru. Ia memukul bola pertama dengan keras, mencetak poin langsung dari servis. Energinya menyebar ke seluruh tim, membakar semangat rekan-rekannya. Vargas mulai menemukan ritmenya, dan Eda Erdem menyumbang poin penting dari quick spike di tengah. Namun pusat perhatian tetap tertuju pada Megawati yang tanpa ragu menembus blok lawan dengan smash tajam menyilang. Dengan permainan penuh determinasi, Fenerbahce memenangkan set kedua 25-19. Sorakan, Megatron, kembali menggema, dan Megawati menunjukkan bahwa ia bukan tipe pemain yang mudah tumbang oleh tekanan. Set ketiga menjadi milik Fenerbahce sejak awal. Marcelo memasang strategi double tempo yang membuat pertahanan Galatasaray kewalahan. Vargas dan Megawati menyerang dari kedua sisi sayap dengan presisi yang luar biasa. Eda Erdem tampil sebagai pemimpin di tengah, mengatur tempo dan memberikan motivasi di setiap jeda. Saat skor menyentuh 20-15, Megawati kembali mencatatkan ace servis yang mengangkat semangat seluruh tim. Fenerbahce mengakhiri set ketiga dengan skor 25-18. Galatasaray tampak goyah, dan para pendukung mereka mulai terdiam. Kemenangan sudah di depan mata, tapi Fenerbahce tahu, satu set lagi harus diraih dengan fokus penuh. Set keempat berlangsung dramatis. Galatasaray sempat unggul 12-8 berkat permainan cemerlang dari Timmerman. Namun Megawati dan Eda Erdem tak menyerah. Mereka memimpin comeback luar biasa lewat kombinasi blok dan smash. Di titik krusial, Megawati melakukan dive spektakuler untuk menyelamatkan bola, yang disusul dengan serangan balik dari Vargas. Skor berubah menjadi 23-22 untuk Fenerbahce, dan penonton bangkit berdiri menahan napas. 2 poin terakhir datang dari kerja sama Eda dan Megawati. Spike menyilang Megawati menutup laga dengan skor 25-23. Fenerbahce menang 3-1 dan Megawati kembali menjadi pahlawan.
Tangannya digenggam erat oleh Eda dalam pelukan kemenangan. Dua kemenangan berturut-turut dalam laga besar mengangkat status Megawati di mata publik Turki. Ia mulai disebut sebagai ikon baru bola voli Turki, meski berasal dari Indonesia. Fans menyamakan dampaknya dengan para legenda lokal seperti Eda Erdem dan Zehra Güneş. Media nasional Turki menjadikan wajah Megawati sebagai headline, Sang Megatron, warna baru Istanbul. Di sosial media, video highlight-nya menembus jutaan views hanya dalam semalam. Banyak anak muda Turki mulai meniru gaya smash-nya dalam latihan. Marcelo bahkan menyebut Megawati sebagai aset terbesar yang datang dari Asia dalam 1 dekade terakhir. Dengan usia yang masih muda dan semangat membara, Megawati kini tak hanya bermain, tapi juga menginspirasi. Kisah Megawati menjadi simbol kebangkitan Asia di dunia voli Eropa. Dari sebuah negara di Asia Tenggara, ia datang membawa semangat, kerja keras, dan talenta luar biasa yang kini membakar semangat jutaan pecinta voli. Banyak analis mulai melirik potensi pasar Asia, tidak hanya sebagai penonton, tapi juga produsen bintang-bintang masa depan. Kehadiran Megawati seolah membuka pintu bagi pemain Asia lainnya untuk berani tampil di liga top dunia. Di Istanbul, di tengah sorotan lampu dan kamera, Megawati tak hanya mewakili dirinya sendiri. Ia membawa harapan, cerita perjuangan, dan kebanggaan Indonesia bahwa anak bangsa bisa bersinar di antara para raksasa Eropa.